Dalam surat Al-Kahfi itu kan ada kisah diantaranya tentang Nabi Musa dan Khidir, ya. Di dalam kisah Musa dan Khidir ada 3 peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu perjanjiannya adalah Nabi Musa kalau mau siap menjadi muridnya Khidir nggak boleh bertanya, apapun yang terjadi jangan pernah bertanya. Dan Musa mengiyakan, ya saya setuju dan saya tidak akan bertanya pada setiap peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa yang pertama itu kan adalah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir ketika menaiki sebuah perahu, tiba-tiba di tengah laut perahunya dibocorkan, ya. Diapain perahunya? Dibocorkan. Kemudian apa kata Musa? Wahai Khidir, kenapa anda membocorkan perahu ini? Bukankah perahu ini milik nelayan miskin, kita sewa dari dia? Apa kata Khidir? Wahai Musa, bukankah engkau berjanji engkau tidak bertanya pada setiap peristiwa yang kita alami? Peristiwa yang kedua, Nabi Musa dan Khidir memasuki sebuah perkampungan. Tiba-tiba di tengah perkampungan itu dia mendapatkan ada beberapa anak lagi bermain. Salah seorang dari anak itu diambil oleh Khidir, kemudian dicekik lehernya sampai meninggal dunia. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, kenapa anda melakukan hal ini? Bukankah dia anak yang tidak berdosa, anak yang tidak punya salah? Kenapa anda membunuh dia? Apa kata Khidir? Wahai Musa, bukankah anda berjanji tidak mau bertanya atau tidak akan bertanya pada setiap peristiwa yang terjadi? Ini karena udah 2 kali ya kesalahannya Musa. Maka kata Khidir, kalau engkau bertanya untuk ketiga kalinya, maka itulah nanti kita akan berpisah antara aku dengan dirimu. Peristiwa yang ketiga yaitu Nabi Musa dan Khidir ketika melewati perjalanan jauh, lagi perjalanan safar yang sangat jauh, mereka kehabisan bekal, nggak punya makanan, nggak punya minuman lagi. Mereka singgah di sebuah perkampungan, sebuah qaryah. Jadi begitu masuk di perkampungan itu, mereka berdua ini minta makanan, minta minuman di penduduk kampung tersebut, tapi tidak ada yang mau memberikan makanan. Padahal saat itu Nabi Musa dan Khidir sangat kehausan dan kelaparan. Tiba-tiba Khidir melihat ada satu tembok yang hampir mau roboh. Apa kata Khidir? Wahai Musa, yuk kita perbaiki ini tembok, ya. Kita akan berdirikan kembali, kita perbaiki supaya dia kembali bagus. Setelah dia selesai membangun itu tembok, apa kata Musa? Wahai Khidir, kenapa anda mau melakukan hal ini? Sedangkan penduduk wilayah ini tidak memberikan makan kepada kita, ya. Kenapa dia mau siap melakukannya, membangun tembok yang hampir roboh, sedangkan beliau tidak diberikan makan oleh penduduk kampung tersebut? Apa kata Khidir? Wahai Musa, karena ini sudah 3 kali peristiwa ini dan ini kita sudah lewati semua, kata beliau, aku akan kabarkan apa takwil daripada peristiwa yang terjadi, apa maksud daripada peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Membocorkan apa? Perahu. Khidir melakukan demikian. Kata Khidir, wahai Musa, aku sengaja membocorkan perahu karena perahu ini milik orang miskin. Kalau saya tidak membocorkannya, di situ ada seorang raja yang setiap kali lewat ada kapal yang bagus pasti dirampas, setiap ada perahu yang bagus pasti dirampas. Tapi kalau ada bocornya, ada cacatnya, dia tidak akan pernah dirampas. Ini salah satu strateginya siapa? Khidir, ya. Dan itu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ia membunuh anak kecil, ya. Khidir tiba-tiba membunuh anak kecil. Apa kata Khidir? Di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang tadi dibunuh itu adalah anak yang apabila nanti dia dewasa, apabila dia besar, dia akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Anak itu akan memberikan kesulitan kepada orang tua, bahkan akan durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk membunuhnya, dan Allah Ta'ala akan menggantikan dengan anak yang lebih baik dan anak yang lebih soleh. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga apa tadi? Tembok yang hampir roboh. Apa takwilnya? Apa maksudnya? Ternyata di bawah tembok yang diperbaiki oleh Khidir tersimpan harta anak yatim, tersimpan perhiasan yang dimiliki oleh anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, sedangkan dulu kedua orang tuanya, ayah dan ibunya orang yang soleh.